Sudah siap? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Alhamdulillah, pada malam ini perdana kita mengadakan kajian online, yaitu insyaallah akan kita bacakan kitab tentang fikih, yaitu Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz ketiga. Yang mana fikih ini merupakan suatu ilmu yang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap muslim, sehingga tidak ada suatu kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi kecuali pasti ada hubungannya dengan fikih. Yaitu kalau tidak dalam keadaan wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah, tidak keluar daripada 5 hal ini, sehingga tidak menjadi baik seseorang muslim kecuali dia mengerti tentang fikih. Dalam hal ini sudah Rasul tegaskan dalam salah satu hadisnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki orang tersebut menjadi orang baik, Allah kehendaki kebaikan bagi orang itu, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberi dia pemahaman akan agama, yaitu dengan dicintakan dia kepada majelis-majelis ilmu, disenangkan dia untuk berkumpul bersama ulama, bertanya tentang urusan-urusan agama yang dia enggak ketahui kepada mereka. Ini adalah bentuk daripada perhatian Allah kepada seorang hamba. Alhamdulillah, kita baca pendahuluan yaitu tentang usulul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid darin amin. Usulul Islam, dasar-dasar hukum Islam. Sebelum kita membahas ini, kita bahas dulu apa itu Islam. Al-Islam huwal inqiyad lima ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bittiba'il awamir wajtinabin nawahi. Islam itu secara bahasa artinya tunduk atau patuh. Adapun secara syar'i, dan itu yang dimaksud di dalam setiap istilah Islam, itu pasti mengarah kepada istilah syar'inya, bukan kepada istilah lugawinya. Karena istilah lugawi akan menjadikan setiap orang yang patuh pada agama masuk Islam. Itu bukan yang dimaksud oleh Nabi. Sesuai dengan disebutkan dalam suatu hadis ketika Jibril bertanya tentang Islam, maka Rasul menjawab dengan rukun Islam yang 5. Ini menandakan Islam yang dimaksud adalah Islam al-mustalah indallah wa rasulih. Islam yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga secara syar'i Islam itu adalah al-inqiyad, tunduk, patuh, lima ja'a bihin nabi, pada setiap yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa ini? Nah, yang dibawa ini adalah segala yang tertuang dalam Al-Qur'an dan yang tertuang di dalam hadis-hadis. Ini yang adalah yang dimaksud dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Dan ini lebih umum
dari sekedar rukun Islam yang 5. Karena kalau kita perhatikan secara global yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ada kalanya usul, ada kalanya furu. Usul ini adalah akidah. Furu ini adalah istilah fikih. Sehingga kita masalah furu ini pun ini dibagi menjadi hak Allah dan hak hambanya. Hak hamba ini masuk haknya Rasul, masuk haknya orang tua, masuk haknya anak, masuk haknya istri dan lain sebagainya. Sehingga bagi seseorang yang dia ini hanya mengerjakan rukun Islam yang 5, itu bisa dia selamat asal tidak punya orang tua, tidak punya istri, tidak punya anak, hidup sendirian di hutan. Itu sudah cukup dengan rukun Islam yang 5, dia sudah mengerjakan apa yang dioleh Rasul. Akan tetapi jika dia berinteraksi dengan masyarakat, dia memiliki keluarga, otomatis gak cukup hanya rukun Islam 5. Orang tua punya hak, yaitu wajib kita berbakti kepada mereka. Istri punya hak, itu diberi nafkah, di muasyarah bil ma'ruf, digauli dengan kebaikan. Anak punya hak, yaitu diarahkan, diajarkan dengan ilmu-ilmu agama. Nah, ini semua masuk dalam hal-hal yang dibawa oleh Nabi. Karena itulah seorang muslim tidak cukup hanya mempelajari tentang sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Tapi lebih dari itu, dia harus mengetahui juga tentang hak-haknya orang-orang sekitar, khususnya hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam syariat perintah Rasul ini, itu istilahnya taat, itu ada taat yang zahir, ada taat batin. Istilahnya ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwal qulub istilahnya. Nah, sehingga banyak dari kita memahami ketakwaan itu hanya yang sifatnya zahir. Kan tetapi yang harus juga diperhatikan adalah ketakwaan batin. Yang mana ini lebih dibahas oleh ilmu tasawuf. Kan tetapi sedikit kita kasih tahu di sini karena ini masuk di dalam kategori hal-hal yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, patuhnya ini dengan bagaimana? Bittiba'il awamir, dengan mengikuti segala perintah-perintah. Perintah di sini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah. Tapi yang dimaksud dengan patuh di sini adalah patuh mengerjakan yang wajib saja. Sehingga kalau dia meninggalkan sunnah, itu tidak masuk dosa. Hanya saja, sebutkan oleh sebagian ulama, man tahawana bitarkis sunan, barang siapa yang mengentengkan dengan meninggalkan sunnah-sunnah, uqiba bitarkil faraid, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan meninggalkan yang wajib nantinya. Nah, sehingga untuk mentaati perintah Allah itu harus tahu dulu perintah Allah yang bagaimana. Sehingga tidak mungkin seorang itu bisa taat perintah Allah kecuali dia ngerti dulu apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian wajtinabin nawahi, dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini pun juga sama. Seseorang tidak mungkin untuk menjauhi yang dilarang kecuali dia sudah tahu dulu apa saja yang dilarang. Karena itulah dalam salah satu hadis beliau bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah hukumnya sangat wajib bagi setiap muslim. Sangat wajib bagi setiap muslim, siapapun itu. Mau dia sebagai pedagang, pejabat, orang biasa, yang penting dia sudah baligh, muslim dan berakal, wajib untuk mendalami ilmu agama, khususnya hal-hal yang diperintahkan baginya dan yang dilarang atasnya. Usulul Islam. Sekarang kita membahas tentang pembahasan inti, yaitu dasar-dasar Islam
itu diambil dari mana? Arba'atun, ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan keempat qiyas. Nah, penjelasannya, Al-Quran, yang pertama Al-Quran, yaitu kitabullah al-munazzal ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran ini merupakan intisari dari seluruh kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya. Yang disebutkan dalam satu riwayat, jumlah kitab tersebut secara keseluruhan ada 104 kitab. Semua isi itu terkumpul dalam 4 kitab, yaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Kemudian dari 3 kitab ini, semua isinya terkumpul dalam Al-Quranul Karim. Dan itulah dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak meninggalkan dalam kitab Al-Quran ini sedikit pun. Maksudnya semua sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan duniawi atau ukhrawi sudah Allah titipkan dalam Al-Quran. Yang bisa mengetahuinya adalah yang mentadabburi maknanya. Karena itulah para ulama sudah sepakat bahwasanya Al-Quran mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad SAW. Melebihi daripada keluarnya air dari jari jemari beliau, melebihi daripada terbelahnya bulan, melebihi dari banyaknya makanan, makan sedikit tapi mencukupi banyak orang, melebihi itu. Bahkan Al-Quran termasuk mukjizat baqiyah ila akhirid dahr, mukjizat yang masih kekal sampai hari kiamat. Siapa yang bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran? Itu orang-orang yang mau mendalami isinya. Sehingga bagaimana Allah Ta'ala menegur orang-orang yang hanya merasa puas membaca, merasa puas bisa ngafal, tapi tidak ada keinginan untuk mendalami isi Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi makna-makna Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Ini teguran dari Allah untuk orang-orang yang enggak mau mentadabbur makna Al-Quran. Karena justru dengan tadabbur itulah kita bisa mengetahui segala hal-hal ilmu-ilmu dari zaman dulu sampai zaman yang akan datang. Dan itulah disebutkan di sini Al-Quran yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad li islahin nas, untuk kebaikan manusia fi dinihim, dalam agama mereka. Urusan agama, sholat, puasa, haji, zakat, semuanya tertuang dalam Al-Quran. Wa dunyahum, dan untuk kebaikan agama mereka. Nah, kebaikan dunia mereka. Urusan dunia pun sudah Allah titipkan. Tips-tipsnya bikin kita sukses bagaimana, kita bahagia dunia bagaimana, itu semua terdapat juga dalam Al-Quran. Wa akhiratihim, bahkan urusan akhirat juga. Sehingga ini sangat klop. Karena itulah disebutkan dalam suatu hadis, Al-Quran ghina la ghina ba'dah. Al-Quran itu adalah suatu kekayaan yang enggak ada yang kaya setelah selain Al-Quran ini. Orang yang punya Al-Quran, maka dia akan merasa kaya. Kenapa? Karena banyaknya jawaban-jawaban dan solusi-solusi yang Allah berikan kepada hambanya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, al-hadis. Hadis adalah aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan Nabi Muhammad, wa a'maluh, dan perbuatan-perbuatan beliau, allati bayyanat ahkamal Qur'an, yang menjelaskan hukum-hukum Al-Quran, wa arsyadatin nasa ilaiha, dan yang memberi petunjuk orang-orang menuju kepada hukum Al-Quran tersebut. Jadi hadis ini secara global lebih umum.
Itu bukan cuman ucapan atau perbuatan Nabi, tapi juga ikrar Nabi. Apa itu ikrar? Itu suatu perbuatan yang dikerjakan di depan Nabi dan beliau tidak ingkar. Itu menunjukkan perbuatan ini bukan maksiat. Karena seorang Nabi nggak boleh mendiamkan kemungkaran di depannya. Ketika Nabi nggak ingkar, otomatis perbuatan itu dibolehkan. Juga masuk di dalam hadis adalah syama'ilun Nabi, sifat-sifat Nabi yang berupa khalqiyah, jasmaninya, au khuluqiyah, atau sifat akhlaknya. Semua ucapan-ucapan sahabat yang menggambarkan tentang bagaimana perawakan Nabi, bagaimana akhlak Nabi, itu masuk hadis. Hanya saja hadis yang menjadi sumber hukum itu adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum di Al-Quran. Ya. Nah, mengapa sih hadis ini dijadikan sumber hukum? Karena memang setiap yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Ya. Bukan wahyu seperti Al-Quran, tidak. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dan tidaklah dia Muhammad mengucapkan sesuatu akan dasar hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang beliau ucapkan, yang keluar dari mulut beliau yang mulia adalah wahyu yang diwahyukan. Perbedaannya dengan Al-Quran adalah, kalau Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril secara lafaz dan makna. Itu. Nah, adapun hadis itu adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang memang digerakkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau hadis qudsi adalah firman Allah Ta'ala secara makna, tapi secara lafdiyahnya disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perbedaannya sangat banyak. Jadi kalau Al-Quran per hurufnya yang membaca dapat 10. Tapi kalau hadis nggak seperti itu. Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang yang junub. Kalau hadis dibolehkan. Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang yang berhadas. Kalau hadis boleh dipegang orang yang berhadas. Dan masih banyak lagi perbedaan antara keduanya. Kemudian yang ketiga adalah sumber hukum Islam. Yang ketiga al-ijma', yaitu ittifaqu ulama'il ummah, kesepakatan seluruh ulama di umat ini, ala amrin syar'iyyin, atas suatu perkara yang syar'i, taba'ahum alaihin nas, yang mana kesepakatan ini diikuti oleh seluruh umat Islam. Nah, maksudnya ijma' ini tidak terjadi ijma' kecuali setelah wafatnya Rasul. Jadi suatu hal-hal yang masih diperselisihkan itu ketika ulama di masa itu, contoh di masa sahabat banyak kesepakatan, ijma' banyak. Di masa tabi'in banyak kesepakatan yang belum disepakati oleh para sahabat. Nah, sehingga jika ada suatu perkara, baik itu perkara dalam Al-Quran atau dalam hadis, yang masih diperselisihkan wajibnya atau sunnahnya, ketika sudah disepakati oleh para ulama di zaman itu akan wajibnya, atau akan sunnahnya, atau akan khilafnya dia, maka itu sudah menjadi ketetapan sampai hari kiamat. Ulama siapapun setelah masa itu yang melanggar aturan ijma', maka dia berdosa. Sehingga disebutkan kharqul ijma' haram. Melanggar ijma' ini hukumnya haram. Ijma' sahabat ini di akidah banyak, ya. Ijma' para ulama itu sahabat tabi'in itu di akidah banyak, di masalah fikih juga banyak. Kalau sudah ijma', maka tidak mungkin ada perselisihan. Karena yang nyelisih ijma', maka hukumnya dosa, sealim apapun dia. Ini ijma' menjadi dasar hukum ketiga jika tidak mendapatkan dalam Al-Quran atau hadis. Yang keempat, al-qiyas. Qiyas ini apa? Yaitu tatbiqu amrin lam yujad lahu dalilun ala nadhirih, ishtirakihima fi illatil hukum.
menghukumi sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis karena kesamaan sifat. Nah, sehingga ketika sifatnya sama, maka hukumnya sama. Dikasih contoh oleh para ulama seperti ekstasi. Nah, ekstasi ini hukumnya nggak ada karena di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada juga. Tapi ada kesamaan dia dengan khomer. Apa? Sama-sama mabukkan. Sehingga hukumnya disamakan. Oh, ini hukumnya haram. Kenapa? Sama dengan khomer. Khomer dihukumi haram karena ada ilah, ada penyebab khusus yang bikin dia haram. Apa itu? Mabukkannya. Otomatis ekstasi juga hukumnya haram. Ya, ini namanya kias. Dan masih banyak lagi contoh-contoh kias yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Nah, sekarang masuk kepada ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Katakan ahkamul Islam khamsah. Ya, hukum Islam ini ada 5. Itu al-fardu, wajib, as-sunnah, ya sunnah, wal haram, wal makruh, wal mubah. Ini al-fardu, apa itu fardu? Huwa ma yuthabu fa'iluh wa yu'aqabu tarikuh. Fardu itu secara hukum adalah suatu perbuatan yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan disiksa orang yang meninggalkannya. Ini arti secara hukumnya. Kalau definisi aslinya yaitu ma talabahu syari' talaban jaziman, sesuatu yang dituntut oleh syari', oleh Allah dan Rasulnya dengan tuntutan yang harus, yang wajib, ya. Itu. Nah, maka hukumnya apa? Hukum fardu. Nah, ini hukumnya baru kalau dikerjakan dapat pahala, jika tinggalkan dapat siksa. Nah, fardu dan wajib ini satu makna, kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji ada fardu haji, ada wajib haji. Ini berbeda. Nah, kalau dalam sholat sama, fardu sholat, wajib sholat sama. Ya, tapi kalau dalam bab haji beda. Bedanya apa? Kalau fardu haji, jika ditinggalkan nggak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji, jika ditinggalkan sah dengan membayar dam. Seperti tawaf wada, melempar jumroh, ini wajib haji, bukan fardu haji. Ya, kalau fardu haji ini seperti ihram dari miqat, ya. Kemudian sa'i, tawaf, halaq, mencukur rambut, ini semua fardu haji, ya. Wukuf di Arafah. Ini kalau ditinggalkan satu saja hukumnya enggak sah hajinya dan wajib dia mengulangi tahun depan atau sebelum dia wafat harus mengulangi haji tersebut. Tapi kalau meninggalkan yang wajib, ini tidak sampai batal haji. Ya, cukup dengan dia membayar dam yang sudah diatur oleh syariat di dalam hukum haji. Kemudian yang kedua, as-sunnah. Sunnah yaitu ma yuthabu fa'iluha wa la yu'aqabu tarikuha. Sesuatu yang diberi pahala orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Ya, wahiyya wal mandub wal mustahab bima'nan wahid. Sunnah, mandub, mustahab dalam kitab-kitab itu sama, artinya satu, ya, yaitu yang dianjurkan istilahnya. Nah, kemudian yang ketiga haram. Apa itu haram? Ma yuthabu tarikuh wa yu'aqab fa'iluh. Suatu amalan, suatu perbuatan yang diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya. Tapi asal tahu, meninggalkannya karena takut kepada Allah. Tapi kalau meninggalkannya karena dia lagi nggak pengen, ya, maka hukumnya tetap kesiksa. Tetap hukumnya dia tidak dapat pahala seperti ini. Contoh, Mati bilang, seorang yang nggak mau minum khamr. Kenapa nggak minum khamr? Iya, saya tidak suka mabuk. Kalau dikit, ya tidak apa-apa, saya minum. Ini repot. Yang seperti ini ya, hukumnya
meninggalkan dia tidak mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Dikarenakan nggak ada imtisal, nggak ada nurut perintah Allah. Yang mengerjakan yu'aqab fa'iluh, kan disiksa yang mengerjakannya selama tidak menganggap halal yang haram ini. Kalau dia sudah menganggap halal sesuatu yang haram, ini bisa kafir. Bahkan walaupun tidak mengerjakan. Dia tidak pernah minum khamr, cuman dia meyakini khamr hukumnya halal. Ini bukan cuman dosa, tapi langsung keluar dari Islam. Mending orang yang mengerjakan sesuatu yang haram, tapi dia masih meyakini ini haram. Yang seperti itu masih ada kesempatan bertaubat. Karena dia tahu, saya ini haram, cuman nafsu saya terlalu besar, gak bisa mencegah perbuatan yang haram ini. Tapi ada kalanya dia berhenti. Yang repot kalau sudah menganggap yang haram ini gak haram lagi. Walaupun dia gak melakukan yang haram tersebut, hukumnya murtad alias keluar dari Islam. Termasuk istihlal ma harramallah, menghalalkan hal yang sudah Allah haramkan. Kemudian yang keempat, al-makruh. Ya, makruh yaitu sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan tidak disiksa orang yang mengerjakannya. Insyaallah pembahasan makruh ini akan kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang, karena memang istilah makruh ini perlu untuk kita terangkan secara detail. Ya, insyaallah mungkin bagi yang ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, ya, yang akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi ini kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.